tidak sah bersuci kecuali dengan air mutlak. Al-ula annahu innama yasitatir ay fi ghairi istihalah wa tayammum bil ma'il mutlak. Yang pertama, toharo itu hanya sah apabila menggunakan air mutlak. Wa afada ta'biruhu bi innama, adapun faidah musannif yakni Ibnu Ruslan menggunakan innama mulfidalil hasr, itu untuk hasar itu mencegah yang lain untuk masuk. Jadi hanya itu, seperti itu. Innama itu hanya itu saja yang menjadi penyebab disahkannya bersuci, yakni air mutlak. Yang lain tidak boleh. Seperti itu. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Allah menurunkan dari langit minas sama ma'an tahura, air yang suci. Kalau kita bahas tahura itu adalah suci dan mensucikan. Jadi air mutlak itu adalah air suci yang mensucikan. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian, yakni kepada kita, minas sama, dari langit, ma'an, air, ya kita bisa sebut air hujan ya, liyutahhirakum, agar air tersebut bisa mensucikan kalian, bihi, agar Allah, ini domirnya bisa kepada Allah, Allah mensucikan kalian bihi, dengan air tersebut. Jadi masalah pertama pada bait yang kita bahas ini adalah la yasihu tathiru illa bil ma'il mutlak, harus pakai air mutlak. Dan pembahasan air mutlak ini sebenarnya di Safinatun aja cukup ini ya, cukup bagus. Di Nailur Rojanya juga bagus. Kemudian bisa dilengkapkan di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi air mutlak itu air yang tidak ada embel-embelnya, tidak ada mualaknya dengan yang lain. Contoh, misal kita mengambil air sumur. Ketika kita keluarkan dari sumur, ketika kita keluarkan dari sumur, seseorang tidak akan menyebut air tersebut air sumur, karena air tersebut dapat diketahui itu hanya air saja. Air laut juga demikian. Jika dilihat, ya air, seperti itu. Tidak bisa ditentukan air apa. Berbeda dengan air suci, tapi tidak mensucikan. Contoh air kopi. Memang itu air, tapi ketika dilihat, ketahuan, wah ini air kopi. Air mawar, air suci, boleh diminum. Tapi ketika dilihat, sudah ketahuan bahwasanya air tersebut adalah air mawar. Kalau air mutlak, kita bawakan misalkan air sumur, air laut, air hujan, air embun, air mata air, maka seseorang jika tidak mengetahuinya secara detail akan menganggapnya sama, seperti itu. Di dalam kitab Ghayatut Takrib juga disebutkan tentang air-air yang diperbolehkan, seperti itu. Jadi ada beberapa air, sebentar, ada beberapa air yang bisa dijadikan walam makan alma'u alatan litoharo, air dijadikan atora istatro dan musonifuli anwa ilmiah. Maka Syekh Abu Syuja itu menyebutkan tentang macam-macam air. Nah, macam-macam air yang disebutkan Syekh Abu Syuja itu ada almiyah ullati yajuzu atatiru bi asab'umiyah. Ada 7 air yang diperbolehkan. Ma'us sama, ma'ul bahar, wa ma'un nahar, wa ma'ul barad. Kemudian wa ma'ul bi'r, wa ma'ul ain, wa ma'ul salji. Ada air yang pertama adalah air dari langit, air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahar, ai almiyah, yakni air laut, air asin. Kemudian ada ma'un nahar, air sungai, wa ma'ul bi'r, air sumur, wa ma'ul ain, air sumber, yakni mata air biasanya di gunung ya. Wa ma'ul salji, air es atau salju, wa ma'ul barad, air embun. 7
7 dari air tersebut, dari pembagian air tersebut, itu boleh digunakan untuk bersuci. Itulah air mutlak. Air mutlak itu dari 7 tersebut. Ada pertanyaan? Baik, sebentar. Jadi 7 air itu bisa digunakan. Baik, ada pertanyaan di sini, makna air suci itu berarti air yang bisa diminum. Air suci itu bisa diminum. Tidak ada mudorotnya ya. Kalau tidak ada mudorotnya tergantung penggunaannya ya. Kopi misal. Kalau sedikit ya tidak apa-apa. Ada teman saya ngopi sedikit, asam lambungnya naik. Seperti itu. Jadi air suci itu bisa diminum, bisa diminum ya air suci. Tapi harus halal juga seperti itu. Itu air suci. Baik, kita lanjutkan. Itu masalah yang pertama, bahwasanya air yang dapat menjadikan kita suci itu hanya air mutlak, la mustakmalin, bukan air mustakmal, bukan air yang bekas digunakan. Air mustakmal yang telah digunakan bersuci ataupun baik itu wudhu ataupun badi janabat. Wala bima bidho iri mukhalit tagyiro. Bukan juga air yang di sini disebutkan mukhalit, bukan air yang mukhalit tercampur dengan sesuatu yang suci. Dan bercampurnya itu merubah nama air tersebut. Contoh, ada air sumur. Air sumur dimasak. Tetap air sumur ya, tetap air mutlak. Airnya panas. Ditambah benda suci. Airnya suci, mensucikan, ditambah benda yang suci. Benda yang sucinya kopi. Maka air kopi tidak boleh digunakan untuk wudhu. Nah, makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh kita bertoharoh menggunakan air kolam renang karena sudah tercampur dengan kaporit seperti itu. Apa hukumnya wudhu pakai air aqua? Air aqua itu air minum ya. Ulama mengatakan makruh karena air minum tidak dianjurkan untuk dijadikan wudhu seperti itu. Bahkan lebih didahulukan untuk minum ya. Ada air untuk berwudhu, ada dua pilihan. Bisa untuk wudhu, bisa untuk minum. Hanya bisa milih salah satu. Maka ulama mengatakan untuk minum. Dan untuk wudhu, karena wudhu bisa tayamum. Sedangkan untuk minum, tidak bisa ada gantinya. Seperti itu. Jadi, air istiqmal, mustakmal, itu tidak boleh digunakan. Yang kedua, air yang bercampur dengan benda yang suci juga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal itu sebenarnya cukup panjang, bisa juga kita simak penjelasan Buya Yahya ya. Di situ dijelaskan juga air mustakmal, bagaimana ketika berwudu air mustakmalnya itu seperti apa, bagaimana air tersebut bisa dikatakan mustakmal seperti itu. Air apa itu air warid, apa air maurud seperti itu. Dan nanti di sini juga terdapat fikih mesin cuci seperti itu. Bikin mesin cuci mungkin bisa kita bahas nanti, bisa kita perdalam tentang air khusus gitu ya, kita buat kajian khusus tentang air mustakmal karena cukup panjang seperti itu. Kemudian disebutkan juga tidak merubah dari air yang terkena tagyiron itlaqul ismu ghayra, bercampur yang mana perubahannya merubah itlaqul ismi ghayra, itu merubah namanya seperti air kopi tadi. Misal fitok mihi merubah rasanya, auri ihi merubah baunya, aulau mihi atau berubah juga warnanya. Wah, ini penting. Dulu kami belajar dengan Syekh Muhyiddin bahwasanya kalau perubahan itu uh, secara sebentar.
andai perubahan itu secara alami, misal ya, dulu saya pernah lihat di Kalimantan ada sebuah video sungainya lebih dari 2 pula, tapi air sungainya itu keruh, bukan keruh ya, warnanya itu seperti merah gitu, coklat. Nah, air tersebut itu suci, mensucikan. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi dalam air tersebut, walaupun merubah warnanya, walaupun merubah baunya, itu adalah perubahan alami, yakni dari alam seperti itu. Berbeda kalau kita sengaja menyemplungkan daun, menyemplungkan buah, menyemplungkan kopi ke dalam air, itu berbeda hukumnya. Jadi, wah, cukup panjang ya pembahasan tentang air, karena memang air inilah yang menghidupkan kita baik di dunia maupun di akhirat, ya ini tentang ibadah seperti itu. Kemudian musonif melanjutkan wa yumkinu istigna uhu bisaunihi wa yumkinu istagnu'u bisaunihi. Dan sesuatu yang merubahnya itu mungkin untuk mencegahnya, yakni dari jatuhnya benda-benda tersebut ke air dengan menjaganya. Kemudian musonif melanjutkan wastasni tag'iran bi'udin sulbi, dan kecualikan perubahan air pada air karena kayu, awarokin autuh lubin auturbi, atau daun atau lumut tanah. Ini pembahasan yang tadi kita bahas seperti itu. Sebentar kita lihat syarahnya. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, bahwasanya tidak sah kita bersuci kecuali dengan air mutlak. Yang kedua, at-tatahhur bil ma'il mustakmal. Ada pembahasan tentang air mustakmal. Annahu la yasihu tat'iru bil ma'il mustakmal lil qalil. Nah, itulah dikasih sifat. Tidak sah bersuci menggunakan air mustakmal yang sedikit. Kalau air mustakmalnya banyak, dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan, bahkan air mutanajis yang najisnya najis hukmi, itu bisa jadi air suci mensucikan kalau sudah lebih dari 2 pula. Air mustakmal pun demikian, jika dikumpulkan lebih dari 2 pula, itu menjadi air suci mensucikan. Nah, air mustakmal yang sedikit itulah yang menjadi masalah. Ya, ini tidak boleh kita menggunakan air tersebut untuk melakukan wudhu ataupun mandi. Wama huwa air mustamal adalah mastumila fi fardi, sesuatu yang telah digunakan, yakni air, maksudnya air yang telah digunakan fi fardin, pada ibadah fardu, maka mengecualikan ibadah sunnah, min raf'i hadasin, sebab mengangkat hadas, au izalatin najas, atau mengangkat najis, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, seperti itu. Kedua itu. Yang ketiga, pembahasannya ada almaul mutaghayyir bitohir. Air yang berubah sebab sesuatu yang suci. Airnya mah suci, mensucikan. Kemasukan benda suci. Ya seperti yang kita bahas tadi, kopi, sirup. Nah, seperti itu. Nggak sah kita pakai bersuci air yang sudah tercampur dengan benda yang suci. Terus kalau pertanyaan bagaimana dengan benda yang najis? Apalagi pakai benda yang najis? Wah, bukan tidak sah lagi. Kalau kita sengaja itu bisa haram, seperti itu. Insya Allah bisa dipahami tentang air. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan, kita masuk pada Ya, kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya pada guru kita, Ustadz Rama Maulana dari Bogor, atas penjelasan Kitab Zubad. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami akan buka dulu agar setiap anggota bisa bertanya. Nanti teman-teman tinggal tekan
bagian tengah bawah layar. Nyalakan mikrofon, kemudian langsung bertanya. Ya, kami sudah buka satu persatu. Mungkin sambil menunggu penanya yang masuk, Ustadz, saya izin bertanya. Bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa di makfu air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kolah, kejatuhan najis, selama tidak merubah warna, bau, rasa air itu. Airnya belum 2 kolah, tapi kejatuhan najis. Itu apakah di makfu atau bagaimana Ustadz? Najis dan juga termasuk air yang bekas membasuh anggota wajib berarti kejatuhan air yang mustakmal, sehingga kan statusnya sebetulnya menjadi mustakmal semua air yang kurang 2 kolah itu. Tapi ada pendapat dari Imam Ghazali itu dalam keadaan apa Ustadz? Artinya apakah boleh dipraktekkan kapanpun atau di saat-saat tertentu gitu Ustadz? Bismillah. Suara saya terdengar, Ustaz? Suaranya kecil, agak kecil. Tolong apa Ustaz? Tolong diulangi lagi pertanyaannya tadi. Iya, jadi ada kan salah satu pendapat walaupun tidak masyhur tapi dinukil oleh ulama besar yaitu Al-Imam Ghazali. Beliau dalam salah satu keterangan kitabnya itu boleh air yang kurang dari 2 kolah kejatuhan air mustakmal, air yang bekas basuhan anggota yang wajib itu tidak menjadikan mustakmal, dan juga air najis yang jatuh ke air yang belum 2 kolah maka itu tidak menjadi najis walaupun tidak berubah warna bau rasanya. Itu apakah diamalkan dalam keadaan tertentu atau di setiap keadaan gitu Ustaz? Baik. Bismillah. Jadi suara terdengar, Ustaz? Ya, ya. Bismillah. Jadi yang pernah saya pelajari, jadi dalam madhab kita itu ada yang namanya pendapat sahih, ada pendapat doif. Nah, jadi jangan sampai kita kira bahwasanya pendapat dari madhab kita, ini madhab Syafi'i, hanya itu saja. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz tadi, bahwasanya salah satu pendapat Imam Ghazali demikian. Akan tetapi hal tersebut adalah pendapat yang doif. Karena ulama kita, saya sebutkan dulu yang masyhurnya, yang sahihnya, bahwasanya setiap air yang kurang dari 2 kula, apabila kemasukan najis, apabila kemasukan air mustakmal dan merubah, maka air tersebut tidak bisa digunakan. Walaupun air tersebut tidak berubah rasa dan tiga elemen itu ya, rasa, bau, dan warnanya. Karena air tersebut sudah kemasukan dari najis, misal seperti itu. Nah, akan tetapi pertanyaannya, apakah pendapat doif itu bisa diamalkan? Contoh saya bahas dulu, yang pernah kami bahas dulu di majelis itu, pembahasan pendapat doif tentang orang yang disentuh itu tidak batal wudhunya. Ada suatu pendapat doif di madhab kita, madhab Syafi'i. Jadi orang yang batal wudhunya itu hanyalah orang yang menyentuh. Sedangkan orang yang disentuh itu tidak batal. Jadi kapan sih pendapat doif ini bisa digunakan? Satu, sebagaimana keterangan guru-guru kami, bahwasanya boleh digunakan pendapat yang doif jika memang dalam keadaan darurat atau hajat. Kapan bisa kita gunakan pendapat dari, seingat saya, pendapat Imam Nawawi, apa itu di dalam Majmu', bahwasanya seingat saya di Majmu' Syarah Muhadzab, yang menyentuh itu batal wudunya. Sedangkan yang disentuh tidak batal. Kapan ini digunakan? Misal ketika sedang tawaf. Maka bisa kita menganggap pendapat ini. Jadi kita tawaf, kita tidak menyentuh siapapun, tapi ternyata ada orang yang menyentuh kita. Mungkin yang menyentuh kita
memiliki pendapat dari mazhab yang lain seperti itu. Jadi kapan air yang kurang dari dua kula, kemudian misal air tersebut adalah mustakmal yang kurang dari dua kula, atau kurang dari dua kula kemasukan najis dan tidak merubah dari tiga elemen tersebut. Satu, sebagaimana pembahasan dari guru-guru kami, dalam keadaan darurat atau hajat. Apa perbedaan antara darurat dan hajat? Darurat itu ya istilahnya ya, kasarnya, darurat itu apabila kita tidak melakukannya, maka kita akan meninggal. Contoh, kita di tengah hutan, tidak ada makanan lain kecuali, mohon maaf, babi misal, seperti itu. Maka ini adalah keadaan darurat. Sedangkan hajat, misal banyak sekali obat-obatan, tapi obatnya mahal. Obatnya sangat mahal. Kita tidak punya uang, ada obat yang murah. Misalkan kita contohin vaksin. Banyak vaksin misal. 1 juta, 2 juta, banyak sekali. Tapi kita tidak punya uang. Ada vaksin yang murah. Karena memang hajat atau kebutuhan kita itu untuk divaksin, tapi ternyata vaksin yang murah ini adalah vaksin yang mengandung, mohon maaf, babi. Maka itu tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi pendapat doif bisa kita amalkan, tapi saya pribadi ya, itu guru-guru saya berpendapat, guru-guru kami juga berpendapat bahwasanya pendapat doif memang boleh digunakan jika darurat ataupun hajat, tapi menurut saya pribadi seperti itu. Menurut saya pribadi, selama masih ada solusi lain, jadi jangan sampai kita ini memudahkan urusan seperti itu ya. Memang ya fikih, banyak kita bahas fikih, usul fikih itu untuk memudahkan kita, tapi jangan sampai kita memudah-mudahkan syariat kita seperti itu. Jadi kita tahu ada suatu qaul doif dulu, ya seringlah kita di majelis bahsul masail itu, tapi kan ada qaul doif seperti itu. Sedangkan ada kaidah, kalau ada qaul yang sahih atau asoh, itulah yang digunakan. Gak usah bahas qaul doifnya dulu. Qaul doif itu nanti kalau ada suatu masalah, nah baru kita angkat qaul doif tersebut. Tapi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Selanjutnya kami persilahkan bagi anggota yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Saya mau bahas sedikit pertanyaan dari pekan kemarin. Yang pertama tentang pinjaman online. Alhamdulillah saya sudah mencari tahu tentang pinjaman online. Ya, kalau akadnya ternyata oke-oke saja pinjaman online, tapi ada ya ternyata ada juga pinjaman online yang tidak oke seperti itu. Ada yang tidak jelas. Ada yang pinjaman online sistemnya seperti kita minjam ke teman. Kita chat, misal teman saya namanya Zarkasi, saya chat, Assalamualaikum, saya minjem uang 100.000, tolong transfer ke ATM saya. Kata Zarkasi, siap, nanti ya temponya 1 minggu, seperti itu. Tidak ada masalah, akadnya sama seperti kita meminjam. Tapi ternyata setelah saya telusuri, hampir semua ya pinjaman online itu berbunga. Jadi akadnya pinjaman online ada yang benar, ada yang tidak, tapi untuk bunganya, ribanya itu tidak bisa dibenarkan. Dan begitu juga masalah tentang tebus murah. Ternyata tebus murah itu akad yang kedua, yakni harga yang murah tersebut ternyata bertaluk, yakni muqayyad. Muqayyad ada hubungannya dengan akad yang pertama, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mau beli barang ini murah, kita harus beli itu dulu. Ternyata tidak bisa, kita mau beli barang B nih, harganya bisa jadi setengah harga kalau kita beli setelah beli 50.000. Ternyata kita tidak bisa misalkan tiba-tiba beli barang B dengan harga yang setengah itu. Kita harus beli barang seharga 50.000 dulu. Ternyata ada hubungannya. Jadi tebus murah yang saya ketahui demikian. Begitu juga dengan pinjaman online. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada pertanyaan di chat ya.
itu bertanya tentang apa tadi? Bagaimana hukum menjadi PNS? PNS itu pegawai negeri sipil. Ya, bisa kita lihat di bacaan-bacaan termasuk di Wikipedia apa itu PNS, pegawai yang telah memenuhi pemenuhi syarat yang ditentukan, ya istilahnya sesuai prosedur, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada masalah sebenarnya kita menjadi PNS. Yang jadi masalah adalah ketika kita menjadi PNS dan pekerjaan kita itu ya misalkan ada tentang ribanya, ada tentang sesuatu keburukan lah istilahnya seperti itu yang dilarang. Nah, itulah sudah masuk ke dalam bidang syubhat. Maka kalau kita misal, saya kurang paham juga ya, PNS itu cabangnya apa saja. Bahkan jadi penghulu aja yang saya tahu itu juga PNS. Jadi PNS dia hanya guru banyak. Jadi guru PNS itu baik, bagus. Seperti itu. Tapi jangan sampai berbaur dengan sesuatu yang diharamkan. Nanti bisa menjadi syubhat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kan sekarang tuh banyak sekali ya apabila kita ingin memasuki suatu perusahaan ataupun pabrik, itu kan harus ada dulu uang masuk kan. Apakah hal tersebut tuh termasuk ke dalam ar-rashi wal murtashi binar ataupun enggak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ya, penting ini banyak sekali terjadi di kalangan kita seperti itu. Pertama, kita harus lihat dulu prosedur dari perusahaan tersebut. Apakah ada ya misalkan nih, ada yang namanya misal uang pendaftaran. Itu jelas uang pendaftaran atau uang formulir. Itu jelas. Kita bayar itu misal untuk membeli formulir. Kita membayar itu untuk administrasi. Itu jelas. Tapi ada orang yang masuk ke perusahaan, ya bisa disebut sebagai uang pelicin, seperti itu. Maka itu sudah keluar dari koridor dari prosedur yang dari perusahaan tersebut. Maka itu termasuk suap, termasuk bagian dari suap. Nah, Al-Fakir, saya menasehati diri saya pribadi dan juga kita semua untuk tidak terjebak dalam lingkaran tersebut.